Ternyata Pak Anies minta jatah menteri ke Prabowo, cuma sayangnya ditolak tuh. Nah, kira-kira itulah info yang gua dapat dari Viti, salah satu buzzer di TikTok ini ya. Caimin ngaku dapat tugas dari Prabowo untuk mengkoordinir. Dalam artikel tersebut, Caimin mengaku menerima arahan untuk menjadi bagian dari kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto dan diberikan tugas untuk mengkoordinir. Tombol Mas Gibran Presiden RI 2029 yang like berapa? 1641. Banyak ya. Sementara itu diikuti dengan gambar ada wanita di sini, terus tulisan Fufafa yang dulu gitu ya. Jadi ketawa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, sudah lama nih kita nggak membicarakan Pak Anies Baswedan ya. Karena kemarin itu gue ngeliat ya Viti rame banget di TikTok, sampai yang like itu puluhan ribu guys. Kita lihat coba. Caimin, sebenarnya saya sudah ajukan nama Mas Anies ke Pak Prabowo sesuai pesan Mas Anies. Tapi mohon maaf Mas Anies, beliau nyatakan kursi kabinet sudah full dan ini sangat meledak FYP, menyala Caimin di situ ya. Nah, yaitu tadi pentingnya ilmu dan otak ya kan. Kalau kita punya ilmu, punya otak, punya pikiran, itu harusnya lihat-lihat dulu nih berita bener apa enggak, hoax apa enggak gitu ya. Enggak asal komen dan juga nge-like gitu aja. Sehingga sampai FYP gitu loh, seneng banget yang belah sono ya kan. Ngelihat Pak Anies seolah-olah itu minta-minta nyari-nyari jabatan, terus udah direkomendasikan sama Caimin, ditolak pula kan, kasihan gitu ya. Aduh ya, video ini untuk mencerdaskan kalian yang belum cerdas ya teman-teman semua. Kita sama-sama belajar ya. Tapi ya jangan asal ngambil berita hoax gitu loh, dilihat dulu gitu. Ya benar sekali, berita ini hoax banget ya teman-teman semua. Coba kita lihat dulu video ini. Muhaimin Iskandar atau Caimin kabarnya telah mengusulkan nama Anies Baswedan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan ke kabinet. Kabar tersebut beredar dalam bentuk tangkapan layar sebuah artikel yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook. Lantas, bagaimana faktanya? Sebagaimana diketahui, Anies dan Muhaimin adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Anies Muhaimin kalah dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kini, Muhaimin bergabung dalam kabinet Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tim cekfaktakompas.com menelusuri artikel yang menyebut Caimin telah mengusulkan nama Anies untuk dimasukkan ke kabinet Prabowo menggunakan Google Lens. Hasilnya, ditemukan artikel asli yang dipublikasikan oleh detik.com pada 17 Oktober 2024 dengan judul Caimin ngaku dapat tugas dari Prabowo untuk mengkoordinir. Dalam artikel tersebut, Caimin mengaku menerima arahan untuk menjadi bagian dari kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto dan diberikan tugas untuk mengkoordinir. Caimin tidak mengatakan bahwa ia mengusulkan nama Anies kepada Prabowo untuk dimasukkan ke dalam kabinet. Berdasarkan hasil penelusuran, artikel yang menyebut Caimin telah mengusulkan nama Anies untuk dimasukkan ke kabinet Prabowo adalah hoax. Ternyata Pak Anies minta jatah menteri ke Prabowo, cuma sayangnya ditolak tuh. Nah, kira-kira itulah info yang gua dapat dari Viti, salah satu buzzer di TikTok ini ya. Kalau kita lihat, yang dia posting ini tampilan berita dari detik.com. Padahal kalau kita mau baca sedikit aja, udah banyak media yang mengklarifikasi kalau ini hoax. Tapi yang namanya mereka kan malas baca kan. Dan sangat disayangkan, like-nya lebih dari 21.000 orang, komennya banyak yang setuju. Kalau kita lihat view-nya, ini tembus 1,6 juta. Nah, gue mau sampein, kita bicara politik hari ini, bukan lagi soal suka dan tidak suka. Tapi ini masalah masa depan bangsa Indonesia. Kalau orang-orang buzzer bodoh kayak begini kita biarkan, tentu masyarakat Indonesia makin bodoh. Itu fungsi kita untuk terus bicara politik dan mengedukasi orang-orang kayak begini. Jadi jangan diam aja, terus bicara soal politik, sampai orang-orang kayak begini itu jadi pinter. Ya bener banget, setuju ya, mengedukasi ya, terutama untuk para buzzer-buzzernya ini ya. Kalau ada buzzer tapi rakyatnya cerdas, tentu buzzer nggak laku guys. Jadi apa-apa itu harus kita recheck dulu ya beritanya, bener apa enggak gitu loh. Jangan asal main like, komentar, share gitu ya. Kita cek dulu fakta yang sebenarnya. Dan juga gue berharap sekali ya di pemerintahan Pak Prabowo ini buzzer bener-bener hilang gitu loh. Apa sih fungsi buzzer? Ya itu tadi, untuk memberikan citra yang baik daripada pemesannya gitu. Tergantung nih siapa yang memesan. Dengan adanya buzzer tentu adanya pencitraan. Dan pencitraan itu sangat buruk teman-teman semua. Karena namanya pencitraan pasti akan terlihat juga nantinya yang aslinya gitu loh. Di balik pencitraan juga pasti ada kebodohan di sana.
Karena dia bodoh, makanya dia memerlukan buzzer untuk mencitrakan namanya. Bicara soal Pak Anies, ini kita masuk ke DKI ya, karena DKI juga kan lagi panas nih pemilihan gubernurnya. Siapa sih yang bakalan dipilih, dan kemarin itu kan para anak abah itu mengatakan bahwasanya akan gercos gitu. Tapi kok sekarang malah justru anak abah ini pecah nih. Ada yang memilih salah satu paslon yang akhirnya ya itu tadi terbelah jadi dua. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita baca dulu nih tweetan di akun X ya mengenai Fufu Fafa. Coba kita lihat dulu sebentar. Ini agak melenceng ke tema sih, karena nggak tahu nih, gue ngelihat ini di akun X gitu ya, dari milenial kritis. Belum seminggu jadi wapres, buzzernya Gibran udah kampanye untuk Pilpres 2029 aja. Ribuan akun ternak buzzer Fufafa udah digerakin serang banyak pihak. Mulai sekarang kubu Fufafa adalah public enemy. Siapapun paslon pada Pilpres mendatang, ku dukung asal bukan Gibran. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini komentar ya. Nah, ini bisa kita lihat ya komentarnya ya dari Bang Pep 24, tombol Mas Gibran Presiden RI 2029. Yang like berapa? 1641. Banyak ya. Sementara itu diikuti dengan gambar ada wanita di sini, terus tulisan Fufafa yang dulu gitu ya. Jadi ketawa nih. Nah, jadi setelah melihat postingan kemarin, ternyata gercep banget ya buzzernya untuk menyuarakan Pilpres 2029. Ini baru mulai nih. Pelantikan presidennya baru saja selesai nih, dan 5 tahun akan dipimpin oleh Pak Prabowo. Kita dukung dulu pokoknya sepenuh hati ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Surat terbuka untuk 4 influencer yang katanya influencer Jakarta, influencer politik Jakarta yang ingin memenangkan salah satu paslon nomor urut 3 dengan cara menjual atau mengcopy paste gagasan orang lain untuk mendapatkan suara-suara pihak lain. Gue pengen kasih tahu kayak gini, influencer yang baik itu ketika berkampanye dan mempromosikan salah satu paslonnya, yang dia bahas dan dia paparkan itu rekam jejak atau rekam kinerjanya. Yang dia paparkan itu visi misi dan gagasan paslon yang dia dukung, bukan menjual atau mengcopy paste gagasan orang lain. Kesan paslon yang lu dukung itu tidak memiliki gagasan dan visi misi. Kalau cara lu berkampanye hanya menjual gagasan orang lain, jangan lu sebut lu influencer TikTok Jakarta. Sebut aja diri lu buzzer politik Jakarta, itu yang lebih pantas ya. Pokoknya jangan pernah melemahkan suara atau gerakan gercos, karena saat inilah saatnya masyarakat memberi pelajaran pada partai politik yang ada di negara kita. Oke? Wah, Breng. Bukan influencer dia mah. Bukan. Kalau influencer mah dibayar. Ini mah ikhlas itu. Gua Jakarta. Di mana-mana mah tahu gua mah influencer kan dibayar ya. Pakai malu mengakuinya. Kalau gua mah jujur, kalau disuruh, ya gua minta bayaran, ya kan. Kerja kalau nggak dibayar zaman sekarang, lu makan apa? Kerja mah harus dibayar, bener. Jangan kayak dia tuh pada. Lah kerja nggak dibayar, useh. Ngerokok beli, bensin beli, ya kan. Apa-apa beli, masa mau gratisan? Zaman sekarang nggak ada gratisan, bro. Untuk teman-teman, mulai sekarang saya mohon maaf sama yang pernah kompleks, siapapun itu, kawan-kawan di room, saya minta maaf. Saya nggak akan lagi ngeladenin lah, yang udahlah. Kira-kira memang kalau saya kemarin salah, saya minta maaf. Tapi untuk pilihan saya nggak berubah gitu. Tetap saya akan sampai pencoblosan dukung Bang Dul dan Mas Pram. Walaupun banyak teman-teman yang nggak terima, tapi saya maklumin lah kawan-kawan. Sekali lagi saya minta maaf, dan saya menghindari room konflik, dan memang bukan saya nggak mau naik, live saya juga memang lagi kena pelanggaran sampai tanggal 28. Oke, assalamualaikum.
Ini itu adalah jalan yang istiqomah. Ini itu adalah jalan yang konsisten. Jadi percuma kalau orang cuma nyinyir, ya, ngecap, ya kan, menuduh yang macam-macam itu nggak ngaruh, teman-teman. Karena ada outputnya, ya. Karena bukti, ya, survei itu naik, kawan-kawan. Artinya apa? Warga itu menerima, warga itu mulai terbuka, berpikir rasional. Ingat bos, tempat ini adalah tempat para pekerja yang memang dia berpikir ke sana. Ya kan? Isu, visi tentang keberlanjutan itulah konsistensi kita. Ya, apa yang dikembalikan itulah harus ada perubahan, ya, peningkatan. Jadi kalau kita hidup itu ada yang namanya fluktuasi. Ya, perubahan-perubahan. Nah, kita mau perubahannya itu semakin meningkat. Ya kan, apa yang kurang kemarin ditambahkan, apa yang dihilangkan dikembalikan, seperti itu, ya, nggak apa-apa, dinyinyirin, ya kan, dibacotin, ya, difitnah macem-macem, kita terima itu, ya, dan mungkin mereka juga cari panggung, nggak apa-apa, tapi kalau kita berbicara perubahan, saya kira harus ada outputnya, kawan-kawan. Outputnya apa, ya itu apa yang dirasakan nyata oleh semua. Salam perubahan. Mantap. Seyakin itu ya. Lucunya visi misi Pak Anies kok dibawa-bawa untuk kampanye 03 ya, Bang Dul dan Mas Pram. Ya, gimana coba kalau udah kayak gini. Tapi kalau melihat survei di DKI, memang 03 mulai lebih unggul nih. Dan lucunya RK malah nungsep. Kita lihat video ini. Jakarta nggak jadi golput, udah ada pilihan yang gua dukung. Pilihanku Pramono Anung, bukan orang Bandung. Bukan orang Bandung. Lalu gimana teman-teman semua? Apakah mau pilih 03 atau tetap gercos? Ya pokoknya kita sebagai warga yang di luar Jakarta ya, kita pantau terus ya bagaimana nantinya. Tentunya itu pilihan masing-masing juga ya, untuk bisa memilih siapa yang terbaik ataupun tidak memilih sama sekali. Sekian dari gue, Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.